korupsi itu ada yang dihukum mati 2 orang. Ya. Indikasi apa biar ada efek jerak? Semua yang korupsi, apakah yang 10 miliar, apakah yang 1 miliar, itu bisa dihukum mati semua, Pak. Isu-isu ya, terutama di tanggal 9 Desember ya, saya pikir perlu kita cermati juga bahwa negara kita juga masih ya ada tindak pidana korupsi. Terusnya indeks juga masih kita urutan juga masih di Asia juga masih tinggi menurut hasil ICW ya. Terus kebetulan Presiden Republik Indonesia menyampaikan juga kita tidak boleh berbangga diri karena ternyata kita juga masih kalah dengan Brunei Darussalam ya. Sama Malaysia aja kita masih kalah. Jadi kita masih ada di posisi masih ada tindak pidana korupsi. Nah, menyadari itu memang kita menyadari bahwa memang peran penting masyarakat ya, peran penting organisasi ya, anti tindak pidana korupsi itu sangat penting. Nah, bagaimana ketentuannya? Negara sudah mengatur di Undang-Undang Tipikor ya, dijelas di pasal berapa nih supaya jelas nih kan. Dan kalau udah pasal kita harus jelas nih, jangan sampai salah. Ya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya, itu di pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur oleh PP. Ini perlu, jadi benar-benar bahwa di dalam undang-undang pun peran serta ya, organisasi ya, masyarakat anti korupsi itu sudah diatur di dalam undang-undang. Malah harusnya diapresiasi. Ya, diapresiasi. Nah, melihat ini ya, kami SOP di Kejaksaan Tinggi Banten ya, memang kami berbentuk adalah laporan dari masyarakat ya, pola penegakan hukumnya itu kita bisa juga dari laporan masyarakat atau kita menemukan peristiwa tindak pidana korupsi atau memang ada limpahan atau laporan dari bisa saja kepada dari suatu organisasi, bisa juga dari perusahaan itu sendiri, BUMN, bisa juga laporan dari pemerintah daerah, juga ada laporan yang mengarah ke tindak pidana korupsi jelas. Termasuk juga laporan resmi dari mungkin dari DPRD ya, yang merasa bahwa hasil audit BPK ya, ternyata ada indikasi tindak pidana korupsi. Dia bisa menyampaikan secara resmi juga ke kejaksaan atau kepada penegak. Nah, tapi di kejaksaan itu pola-polanya kayak gitu. Nah, laporan-laporan dari masyarakat ya seyogyanya di dalam di SOP-nya di kejaksaan, semua surat masuk itu masuk melalui PTSP ya, pelayanan satu pintu itu ya, tidak melalui hand to hand atau hanya kepada misalnya ke Pak Irfan aja ya, atau kepada oknum kejaksaan saja, tidak itu. Karena ini adalah organisasi ya, organisasi yang aktif, itu harus melalui PTSP. Nah, melalui PTSP nanti disampaikan tujuan kemana. Kalau tujuan kepada jaksa tinggi, nah jaksa tinggi akan menelaah apakah ini perlu dilakukan penelitian dulu laporan. Kalau penelitian laporan biasanya dilakukan di intelijen. Bisa juga didisposisi kepada bidang Pitsus untuk untuk dilakukan penelaahan terhadap laporan tersebut. Ya,
dari laporan itu ada nggak bukti-bukti yang mendukung. Terusnya mereka juga akan melakukan namanya check surveillance. Check surveillance adalah bisa saja mereka terjun langsung melihat kondisinya. Apakah benar laporkan ini, apakah ini merupakan peristiwa pidana atau tidak? Peristiwa pidana ini peristiwa pidana apa? Apakah merupakan peristiwa tindak pidana umum? Ya, apakah yang diatur Undang-Undang 3199? Atau bisa saja ini merupakan peristiwa maladministrasi yang diatur di administrasi negara. Nah, itu yang perlu dikaji. Nah, terhadap laporan-laporan itu makanya kita berharap dalam melaporkan itu teman-teman jelas peristiwanya, jelas orang yang melaporkannya, ya kan? Jelas dugaannya. Jangan melakukan apabila ada informasi lebih mengarah kepada mungkin fitnah, mungkin tendensius, mungkin juga ada unsur politisnya. Insya Allah kami di Kejaksaan Tinggi Banten, kami murni adalah hukum. Kami tidak terpengaruh oleh unsur politis. Jadi tolong dicermati ya dengan situasi yang teman-teman ceritakan bahwa contohnya kasusnya Pak Al-Mutabar kan gitu. Nah, Al-Mutabar ini ya kami masih menganggap itu masih ranah administrasinya teman-teman di kepegawaian Pemprov. Terusnya mengenai kasus masker, apa yang dipermasalahkan? Pertanggungjawaban apa yang dicari sama teman-teman? Kita, kalau kita mencari peristiwa pidana ini, siapa pelakunya, siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, untuk sementara masker ini, ya di fakta persidangan itu masih muncul mereka lah yang melakukan pertanggungjawaban. Mereka lah yang diminta pertanggungjawabannya secara hukum dan dapat dibuktikan di pengadilan dengan minimum 2 atau 3 alat bukti dinyatakan mereka bersalah. Itu. Terusnya apa? Apalagi misalnya kasus ada di Malimping ya, Malimping itu apa namanya? Samsat Malimping. Nah, izin teman-teman, sebenarnya kasus masker dan Malimping itu yang kami proses dari awal di bidang intelijen. Ya, kami hadir di sini. Ya, pada saat itu kami menemukan itu peristiwa tindak pidana. Ya, kami kerjakan itu kurang dari 7 hari. Ya, kami beranggapan ini gampang pembuktiannya, simple pembuktiannya, makanya kami kerja cepat, tepat, dan insya Allah mungkin berkah kan gitu. Amin. Karena saya ingin jangan sampai kita melakukan penyelidikan itu dengan tendensius. Nah, alhamdulillah hasil produk dari kegiatan-kegiatan itu dan menjadi produk bidang penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan penuntutan, alhamdulillah bisa dibuktikan bahwa mereka lah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Ya. Tapi teman-teman itu masih dalam proses upaya hukum yang seingat saya. Pak Ivan itu apa masih upaya hukum? Masker. Masker masih Pak. Terusnya Malimping? Malimping masih. Itu masih upaya hukum. Tapi untuk pengadilan untuk tahap pertama ya, jaksa sudah bisa membuktikan dakwaannya. Itu teman-teman, ya. Nah, kalau genset seingat saya berdasarkan informasi masih dalam pool data pool bucket yang dilakukan oleh teman-teman. Ya. Masih dalam proses. Mungkin masih mengumpulkan alat bukti ya. Masih mengumpulkan alat bukti untuk menemukan apakah ini merupakan peristiwa pidana, dan kalau sudah itu merupakan peristiwa pidana,
nanti akan kita cari siapa yang dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap peristiwa tindak pidana korupsi tersebut. Ini yang saya sampaikan ini adalah benar-benar berdasarkan kita mencari peristiwa dulu ya, peristiwa itu tindak pidana atau bukan. Kalau memang tindak pidana apa? Kalau tindak pidana jelas merupakan tindak pidana umum, ya kita serahkan kepada siapa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana umum. Itu teman-teman. Tapi kalau merupakan tindak pidana korupsi, ya kita bisa berwenang melakukan penyidikannya. Itu teman-teman harus tahu bahwa kejaksaan dalam proses penegakan hukum ya, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, terutama tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia sangat beda rekan-rekan. Jadi harus dibedakan. Kalau merupakan tindak pidana umum, kewenangan melakukan penyidikan adalah teman-teman penyidik. Penyidik apa? Penyidik polisi, bisa penyidik pegawai negeri sipil. Tapi kalau hak asasi manusia itu beda. Siapa yang berwenang melakukan penyelidikan? Penyelidikan adalah Komnas HAM. Tapi kalau penyidikan itu yang berwenang diberikan oleh undang-undang adalah Kejaksaan Republik Indonesia dengan dibentuk tim penyidik pelanggaran HAM berat. Sama juga dengan tindak pidana korupsi. Jadi kita mohon izin supaya kita itu ada undang-undangnya mengaturnya. Seingat saya undang-undang 20 tahun 2000, 26 tahun 2000 itu tentang pengadilan hak asasi manusia. Kenapa saya bisa jelaskan? Karena sayalah yang pertama yang melakukan ya tim dan pembantu penyelidikan tindak pelanggaran HAM berat di Timur Timur, Tanjung Priok, dan Abe Pura. Sayalah yang melakukan penyidikannya sampai bersama-sama senior kami melakukan penuntutan. Jadi makanya saya bisa jelaskan itu mengenai pelanggaran HAM berat. Ya. Terus komitmen kami dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi rekan-rekan sudah jelas. Ya, saya adalah jaksa yang pertama kali di muka Republik selama Indonesia melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi bersama tim namanya Ketua Tim Pak Saad Sihombing. Kami adalah jaksa yang melakukan penuntutan pertama kali ya tindak pidana korupsi dengan menuntut terdakwa dengan pidana mati. Itu saya bersama Pak Saad Sihombing. Itu saya ingat banget, saya cerita sama Pak Ivan. Itu ngeri tanggalnya Pak. Tanggal 6, bulan 6, tahun 2006. Ngeri gak itu? Luka-luka Bang. Tanggal luka-luka kan? Saya ingat banget, saya browsing lagi. Jadi saya browsing lagi, tanggal 6, bulan 6, 2006. Saya ingat banget. Dengan kita melakukan penuntutan pasal 2 ayat 2. Pemberatannya apa? Karena diduga Pak Diki Iskandar Dinata melakukan pengulangan tindak pidana korupsi. Pengulangan tindak pidana apa? Dulu seingat saya di Bank Bali, kalau nggak salah saya. Tolong diingat. Bank Bali dulu Pak Diki Iskandar melakukan tindak pidana korupsi di kasus di Bank Bali. Ya itu. Nah, terus di tanggal 6 Desember 2021 alhamdulillah ya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan tim penuntut umumnya ya, menuntut terdakwa kasus Asabri ya, dengan atas nama terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati. Sama pasalnya itu pasal 2 ayat 2. Jadi selama Republik ini berdiri, kita sudah melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dengan pidana mati 2 kali. Jadi komitmen kami, terutama komitmen Kejaksaan Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak
Jaksa Agung kita tetap komitmen dalam melakukan penegakan hukum ini tegak lurus, dan insya Allah beliau juga sudah menjelaskan bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat, melakukan pungli, beliau juga menjadi melirik dan menitik beratkan bagaimana pungli-pungli di pusat-pusat perekonomian itu segera ditindaklanjuti dan jangan sampai merusak perekonomian negara kita dan juga sampai menghambat investasi di Indonesia. Itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, bahwa proses-prosesnya ya sesuai dengan tema peran serta masyarakat atau lembaga dalam mengungkap dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, itu yang tahapan-tahapan yang bisa saya sampaikan. Sehingga pokoknya pasti dalam laporan masyarakat itu selalu dilakukan penelaahan terhadap laporan. Setelah dilakukan penelaahan laporan, dilakukan surveillance. Nah, baru kita lihat proses penyelidikannya. Kita menemukan apakah laporan dari masyarakat ini itu merupakan peristiwa tindak pidana. Setelah kita menemukan peristiwa tindak pidana, baru kita cari peristiwa tindak pidana apa ya yang dilaporkan ini. Nah, setelah itu, oh ternyata tindak pidana korupsi. Baru dalam tahap penyidikan, ya jaksa penyelidik atau penyidik akan mencari, mengumpulkan 2 alat bukti atau lebih, siapa tersangkanya atau mencari siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana ini. Nah, itu proses penyidikan rekan-rekan. Nah, itu baru pro justisia. Baru kita cari, kumpulkan alat bukti, baru kita tetapkan tersangka. Nah, biasanya dalam tahap-tahap surveillance, tahap-tahap penyelidikan, seyogyanya pelapor diundang. Pelapor itu bisa menjelaskan informasi apa yang mereka dapat, bukti-bukti apa yang bisa mereka berikan kepada teman-teman penegak hukum. Itu prosesnya. Tapi kalau itu bukan merupakan peristiwa pidana, ya tidak kita lanjutkan. Seharusnya akan dilaporkan atau diinformasikan kepada pelapor bahwa laporan saudara itu bukan merupakan peristiwa pidana, atau laporan saudara belum dapat kami terima. Nanti kalaupun itu perkara itu bisa dilakukan, laporan saudara sudah kami terima dan sedang kami melakukan penyelidikan. Itu proses-proses yang keterbukaan publik dalam melakukan penegakan hukum. Itu rekan-rekan sekalian. Tapi dalam proses penyidikan memang tidak bisa kita ungkapkan semuanya. Itu merupakan strategi kita mencari alat bukti dan juga menutup strategi penyidikan kita. Itu sih rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa kita bertukar pikiran, bertukar informasi ya. Mungkin ada tahapan-tahapan atau proses-proses yang selama ini yang belum menurut rekan-rekan belum memuaskan. Tapi saya yakin bahwa kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana meningkatkan kinerja di kejaksaan. Tapi nanti Pak Ivan, nanti refleksi di tahun 2021 Desember ini akan ada press release ya. Rencana Rabu, Pak. Rabu nanti kita akan sampaikan kinerja atau laporan kinerja Kejaksaan Tinggi Banten dalam melakukan penegakan hukum. Itu aja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan, dan kami berharap bisa kita saling berdiskusi, karena kalau cuma dari saya aja mungkin saya kehabisan kehabisan kata-kata. Tapi kalau ini kita bisa saling berdiskusi, bisa saling bertukar pikiran,
mudah-mudahan bisa efektif dan bisa berkontribusi dalam penegakan hukum atau membersihkan Banten sehingga Banten nggak kisruh, ASN nggak gaduh kan gitu. Dan apabila sampai juga ada ketakutan kan gitu. Oke, itu aja bisa Pak Moderator bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Abang Adi Aksa Yuliano yang telah memaparkan dari sudut pandang kelahaan dari intelijen dari Kejaksaan Tinggi Banten. Terima kasih Bang. Nah, di sini saya Bang ada beberapa hal, barangkali ini sebagai langkah awal saya pribadi menyampaikan ke Abang tentang permasalahan dana hibah pondok pesantren Bang. Nah, karena apa? Karena disinyalir Bang ada kondisi yang tidak rasional. Kondisi. Ada kondisi yang tidak rasional dalam tahap penyelidikan pada tataran pondok pesantren. Dari segi sudut pandang apa Kejaksaan Tinggi melakukan pengambilan orang-orang yang ada di pondok pesantren tersebut sehingga masyarakat yang ada di area pondok pesantren merasa tanda petik Bang. Tanda petik, suasananya gaduh Bang pada saat itu. Ya, pada saat itu. Makanya kami sebagai Putra Banten dalam arti menyampaikan kupasan-kupasan yang kami terima secara nyata dalam koridor hukum seperti apa. Terus yang kedua Bang, tahun 2006 kalau tidak salah itu ada kasus 2006 kasus Untirta Bang, di mana penyelidikan oleh Dir Tipikor pada saat itu Bapak almarhum Pak Warso Bang, yang meninggal karena ada kondisi kasus, tetapi setelah beliau meninggal ini tuntutannya terhapus dengan dianulir gitu Bang, jadi tidak ditindaklanjuti dengan kondisi di mana ada pegawai yang bersama dengan almarhum itu bersama-sama melakukan tindakan korupsi. Nah, dari kacamata Abang sebagai jaksa melihat realita yang sebenarnya itu bagaimana konteksnya Bang, sehingga kami ini merasakan kegelisahan tentang kejadian pada saat itu. Bukan kami mengombok-ombok kembali korup saya, tetapi ingin menyampaikan ke Abang secara kasat mata hukum intelijen dalam menanggapi persoalan yang dialami oleh Untirta, sehingga kesana kemari itu tidak disimpang siurkan Bang dari sudut pandang hukum, karena yang menjadi tanggung jawab itu sudah almarhum, sudah meninggal dunia pada saat itu. Nah, barangkali ini hanya 2 pertanyaan aja Bang, sehingga bisa dijelaskan oleh Abang dari pemikiran Abang sepanjang Abang punya sentimen positif dalam memberikan tanggapan kami. Dan barangkali teman-teman bila lepas lagi kondomnya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Pak Awan. Ya, untuk kasus pondok pesantren ya, hibah ya. Memang seingat saya ya, dan saya dapat informasi dari tim penyidik ya, itu penyidikannya itu kan dari proses ada 2 tahun. Tahun pertama hibahnya seingat saya itu langsung pemerintah provinsi ke PSPP ya, itu. Terus tahun kedua tidak ada, tahun ketiganya langsung ke pondok pesantren. Itu Pak ya. Nah, terus kenapa di pondok pesantren langsung dilakukan pemeriksaan, apalagi di bulan puasa pada saat itu ya. Ya, mohon izin, sebenarnya kami melakukan pemeriksaan rekan-rekan itu, kami meminta informasi gitu. Bukan kami sebenarnya kalaupun teman-teman tidak bisa, tidak apa-apa.
Tapi kami berharap bisa diberikan informasi. Tapi ada kesannya bahwa kita mengganggu atau nilai ibadah pada saat itu, ya kan? Tapi sudah kami jelaskan bahwa kami dalam rangka tidak ada maksud, dan itu sudah dimengerti dan sudah dijelaskan, ya. Terus kedua, kenapa diambil mungkin tersangka dari ada beberapa, ya. Nah, karena disitulah yang pertama kita menemukan 2 alat bukti, Pak. Kita menemukan 2 alat bukti atau 3 alat bukti saat proses-proses pengajuan dana hibah tersebut, kan. Tapi kan di ujungnya akhirnya kita menemukan 2 alat bukti terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kepala biro, ya. Nah, kepala biro, dan sudah inkrah, perkara dia putus. Sudah putus Pak, masih banding. Nah, masih putus dan sekarang posisi banding. Nah, sehingga sebenarnya ini sudah komprehensif ya rekan-rekan, karena pelaku lapangannya sudah bisa kita buktikan, terusnya di levelnya juga ada, sampai dengan kepada kepala biro yang menangani permasalahan dana hibah. Itu yang seingat saya, dan kami intinya adalah kami pasti melakukan penegakan hukum dengan santun, arif, dan berhati nurani. Makanya kami selalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu, pasti kami tidak melanggar hak asasi manusia. Kami sudah ada SOP-nya, sudah dilaksanakan. Terusnya, kedua, mengenai ada peristiwa pidana di tahun 2006, ya, yang dilakukan diduga dilakukan oleh orang yang ternyata sudah meninggal, ya kan? Teman-teman sekalian, memang di azas hukum pidana, ya, di situ ada masa kadaluarsa, ada hak penuntut, hapus hak penuntut, ya. Itu terutama pada orang yang diduga pelakunya ternyata meninggal dunia. Otomatis secara hukum itu tidak dapat dituntut kembali, ya kan? Nah, untuk ada orang yang lain yang diduga melakukan itu, ya kita harus kumpulkan alat bukti dulu. Kalau tidak 2 alat bukti atau 3 alat bukti, kita nggak bisa menetapkan tersangka. Jadi murni itu alasan yuridis, sehingga perkara tersebut tidak bisa kita naikkan ke proses penegakan hukum. Tapi kalau memang sudah ada kerugian, ya, teman-teman Untirta mengetahui ada kerugian, ya bisa dilakukan gugatan, tapi kita bisa menuntut, tapi bukan dengan metode pidana atau tindak pidana korupsi, tapi bisa menggugat secara perdata. Kalau Untirta sebagai lembaga bisa memberikan kuasa hukumnya kepada Kejaksaan Tinggi Banten. Nanti kita kaji, apabila memang ada kerugian negara di situ, ya, nanti jaksa bisa melakukan gugatan, namanya gugatan perbuatan melawan. Gitu Pak caranya, prosesnya. Jadi sebenarnya tidak mertabela itu hilang, proses pidananya tidak bisa dapat dituntut. Tapi hak menuntut lain dalam proses perdata bisa dilakukan. Nah, yang penting teman-teman di Untirta lakukan audit. Setelah dilakukan audit, ditemukan peristiwa pidana, tapi kita tidak bisa menuntut. Oh, di sini ada perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum yang secara pidana itu bisa kita tarik menjadi peristiwa perbuatan melawan hukum perdata. Nah, dari perdata itu bisa kita gugat, ganti rugi lah, minta sita jamin lah. Makanya silakan teman-teman Untirta kumpulkan alat bukti yang bisa nanti diwakili oleh jaksa pengacara negara, bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum.
Itu tahapan yang bisa saya sampaikan. Ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Abang. Persoalannya saya juga memaklumi Bang, kaitan dengan saudara kita yang sudah meninggal, apalagi satu korban ya, institusi Untirta sendiri pada saat itu memang banyak sekali gejala-gejala yang memang mengharukan sekali Bang. Makanya saya pada saat itu hanya mengintip informasi saja, tidak sebagai yang mendampingi rekan yang almarhum. Ya, itu aja barangkali Bang. Oke, termin pertama kita buka 3 session. Yang mau bertanya dipersilakan, silakan. Ya, ke depan Pak. Oke. Ya. Udah pakai mic aja, berdiri kasihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur aja, saya sendiri dalam posisi bingung melihat provinsi Banten. Yang kemarin kita gembar-gembor, provinsi gembar-gembor dapat penghargaan dari KPK. Seolah-olah provinsi Banten ini sudah menuju bersih dari korupsi. Padahal pada saat yang bersamaan kita lihat kinerja Kejati Banten luar biasa. Dalam 2 tahun, berapa kasus korupsi yang sudah sampai di pengadilan negeri dan menghasilkan koruptor? Itu Terpidana. Terpidana, ya koruptor Pak. Kalau kita dipidana artinya koruptor Pak. Kalau belum dipidana baru dugaan koruptor. Persoalannya kan menjadi lucu. Karena semua kasusnya bukan di zaman Akut, bukan di zaman Rano, tapi di zaman WH Andika. Satu sisi dia teriak bersih karena dapat penghargaan KPK, sisi lain membuktikan di era dia banyak kasus korupsinya. Nah ini yang tidak pernah dijelaskan, sesat opinion, karena penghargaan KPK bukan untuk persoalan bersih korupsinya, tapi persiapan fasilitas dalam mentransparasikan pelelangan dan sebagainya. Ini yang harus kita waspadai. Penghargaan itu bukan untuk bersih dari korupsi. Nah ini yang kita harus lawan. Yang kedua, sebetulnya ada yang saya curigai dari awal. Bagaimana kita bisa memberantas korupsi kebijakan? Bukan lagi korupsi persoalan bahwa volume ini lebih, volume itu kurang, panjangnya kurang dan sebagainya. Tapi kebijakan yang menyebabkan dugaan korupsi. Dugaan korupsi selalu bicara kepada kerugian negara. Tapi ada hal-hal yang kalau dihitung kerugian negara nggak ada. Contoh misal, temuan tahun 2018 yang sudah ada di BPKP dari restoran. Temuan iklan Pak. Itu 1 miliar dikatakan kerugiannya. Tapi itu selesai dengan dijaminkan sertifikat. Dan ini mengulang kejadian sebelumnya lagi. Yang sampai temuannya 4 miliar dijaminkan sertifikat oleh pelakunya selesai. Ini kebijakan siapa? Seharusnya kan temuan itu diganti. Kalau memang dia tidak mau jadi kasus berikutnya, menjadi kasus hukum, temuan itu segera diganti kalau nggak salah 30 atau 60 hari. Kesepakatannya seperti itu, 60 hari. Dan 2018 ke sini udah berapa tahun? Gitu kan? Temuannya 2018 besarnya 1 miliar dan selesai diganti dengan jaminan sertifikat. Dan ini mengulang kejadian sebelumnya, sama. Yang kedua ada lagi Pak. Tahun 2020 ada 17 lelang, paket lelang non tahun jamak di PUPR 2017. Jelas nilainya puluhan miliar. 2020. Waktu itu betul ada pandemi Covid dan sebagainya. Tapi jelas dalam Perka LKPP nomor 11 tahun 2020 itu kegiatannya boleh dilanjutkan, tetapi pembebanan anggaran harus milih, dibebankan ke 2020 atau dibebankan ke APBD 2021. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Pemprov itu dibebankan kepada dua APBD 2020 dan 2021. Dan kalau nggak salah per tanggal 13 itu lunas. Jadi di 2020 antara 25% sampai 50% dibebankan ke 2020, sisanya dibebankan 2021. Jelas ini melanggar sistem akuntansi pemerintahan.
Tapi kalau bicara kerugian, kejahatan, lalu korupsinya di mana? Padahal pelanggarannya jelas, merugikan masyarakatnya jelas. Kenapa jelas? Karena pada tahun 2021 ini, para pemain lelang yang mau mengambil proyek kan terhalangi. Mereka sudah dapat proyek 2020, padahal dibayarnya 2021 dan 2020. Pelanggarannya jelas. Apakah ini termasuk korupsi? Kalau korupsi kerugiannya di mana, Pak? Karena secara ini pekerjaannya boleh lewat 2021. Gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Ucu, terima kasih atas informasinya dan pertanyaannya ya. Terusnya mengenai tadi ya, pembahasan mengenai korupsi kebijakan atau korupsi keputusan. Ingat teman-teman ya, keputusan atau diskresi yang diberikan ya, diskresi itu sah-sah saja. Yang penting diskresi itu mempedomani azas-azas umum pemerintahan yang baik. Ya, di situ tidak melanggar hukum, ya, terusnya transparan, ya, kepentingannya adalah untuk kepentingan umum, ya, tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Itu adalah kebijakan atau diskresi yang baik. Ya. Nah, kalau kita ingin menguji diskresi itu tidak baik, uji di situ. Nah, ada namanya azas-azas umum pemerintahan yang baik. Terus kita lihat di sini ada ndak namanya suap menyuap? Itu nggak perlu kerugian keuangan negara. Ini juga bisa dibilang korupsi kebijakan. Dia mengambil kebijakan, tapi ada yang menguntungkan diri sendiri. Gitu. Bisa juga menguntungkan orang lain. Kebijakan itu, wah, yang bisa ternyata di situ ada gratifikasi, ada suap menyuap. Makanya kebijakan-kebijakan yang ada indikasi-indikasi merupakan diskresi itu harus tidak ada unsur-unsur mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan hanya kelompok. Ditambah lagi di sana terdapat ada pemberian sesuatu atau penerimaan sesuatu. Itu yang perlu kita lihat. Itu tidak perlu kerugian negara. Sebenarnya ya kemarin Profesor Seno Aji menyampaikan di negara di dunia tindak pidana korupsi itu tidak perlu ada kerugian negara. Di dunia itu cuma di Indonesianya ada pasal 2, ada pasal 3. Di dunia tidak ada itu. Suap menyuap antara swasta sama swasta itu korupsi. Suap menyuap atau gratifikasi swasta sama ini pemerintah itu korupsi. Orang dagang terusnya main kartel apa namanya? Dia menguasai dengan cara yang tidak baik. Terusnya di situ ada penyerahan suatu tidak pidana korupsi itu. Cuman di Indonesia ditambah pasal 2, pasal 3 teman-teman. Dan itu Profesor, coba kita lihat di situ kan ada ya korupsi yang tidak ada kerugian keuangan negaranya ya. Contohnya di situ ada pengacara, seingat saya, ada hakim, ada ASN yang menerima sesuatu karena jabatannya. Itu nggak perlu kerugian negara. Terusnya ada namanya contoh mungkin oknum organisasi ya, terusnya kepada pemerintah meras, itu tidak pidana korupsi, Pak. Tapi dibalik ini di pasal 2 dan 3 saja seolah-olah
harus ada kerugian negaranya, Pak. Di situ terobosan yang bedanya dengan UNOK ya, Pak. Bang Ivan, UNOK ya. United Nation apa tuh korupsi itu? Ya itu. Kita sebenarnya tidak, kita ambil dari situ, tapi ditambahkan lagi pasal 2, pasal 3. Itu Pak. Jadi memang tindak pidana korupsi bukan melulu kerugian keuangan negara Pak, atau perekonomian negara nih. Cuman inilah Indonesia ditambah pasal. Itu seingat saya yang Profesor Senwaji sampaikan kepada kami. Ya, jadi harusnya bisnis to bisnis ya harus dijalankan dengan equal, harus benar-benar fair. Kalau lelang, tidak ada tuh, ada suap menyuapnya supaya menangin gue, gitu kan? Ya kan? Atau pemberian sesuatu supaya ngalahin gue, kan bisa saja. Gitu. Itu memang Pak, kalau kita melulu melihat tindak pidana korupsi dengan melihat ada kerugian negara, ya enggak gitu. Di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu bukan hanya pasal 2, pasal 3 Pak. Itu ada sampai pasal 12E, ada tuh pemerasan. Malah kalau swasta ya, swasta misalnya melakukan karena bekerja sama dengan oknum, terusnya ASN atau penegak hukum, ya, dan bisa dapat dibuktikan, bisa diuntungkan 55 melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 12E melakukan pemerasan, bisa. Bukan hanya ditarik menjadi pasal 368 KUHP, bukan itu. Kalau itu di situ ada indikasi oknum, bisa itu. Gitu Pak. Jadi kita harus melihat kacamatanya bukan hanya di pasal 2, pasal 3 Pak. Tindak pidana korupsi itu ada berapa? Termasuk ada kontraktor. Termasuk ada misal bendahara yang atau orang ini, orang yang biasa megang keuangan, ya. Terusnya keuangan itu dia palsukan, atau dia tulis yang tadinya harus dia tulis, nggak dia tulis, menimbulkan ada selisih atau tidak selisih, seolah-olah memperbaiki laporan keuangan. Itu tindak pidana korupsi Pak, di pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi lihatnya kacamatanya seperti itu Pak. Nah tapi selalu menimbulkan kerugian keuangan negara, itu selalu ditambah itu. Padahal tidak, ada suap menyuapnya, gratifikasi, ada ASN yang menerima, atau ada itu diatur, seingat saya ada hakim, ada pengacara, itu ada ASN juga, ada itu. Jadi tolong dilihat kacamatanya, kacamata itu Pak. Jadi saya yakin kalau kita bisa menemukan peristiwa atau peristiwa pidana dengan 2 atau 3 alat bukti, saya yakin itu bisa. Terusnya bisa juga ada bendahara ya, yang biasanya dia mengeluarkan ini biaya rutin. Boleh lu gua keluarin biaya rutin, tapi lu store dulu ke gue. Tambahlah itu lu kan dapat ini kemarin perjalanan dinas 20 juta, buat gue berapa dulu? Kalau dikasih ke gue, ya itu ada nggak di situ kerugian negaranya? Orang perjalanan dinasnya ada, pekerjaannya sudah dilaksanakan, kan benar. Tapi di situ ada namanya pemerasan, di situ ada orang yang suap menyuap, kan? Gitu Pak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang, ini Bang saya mau melanjut lagi Bang terkait. Atur jadi ini Bang, ini melanjutkan dari pernyataan beliau Bang Ujo. Ini ada anggaran 2020 dan 2021 Bang. Mohon izin Bang. Karena Bang dalam anggaran itu kan kalau memang dirujukan dalam penyelesaian pekerjaan di tahun 2020, tetapi di sini ada 2 tahun Bang. Apakah yang salah ini
yang memberikan legalitas pimpinan proyek atau kesalahan prosedural, Bang? Dilihat dari kacamata Abang. Ya, oke, Bang. Maaf, tangan kiri maaf. Siapa? Itu ya rekan-rekan ya. Tapi prinsipnya gini dulu, karena itu merupakan kegiatan dalam proyek ya, di dalam kegiatan yang sedang berjalan atau belum berjalan, kita juga harus menghormati instansi pemeriksa internal. Ya. Kita harus juga memberikan kesempatan mereka untuk melakukan audit, termasuk juga adalah BPK atau BPKP. Nah, silakan BPKP dan BPK ya, atau pengawas internal melakukan audit. Apakah di situ ada peraturan perundang-undangan yang salah atau tidak? Kita kembali lagi ya, ada masa pemeriksaan. Makanya ya, yang kami lakukan penyelidikan ini seyogyanya adalah pesan dari Pak Presiden sebenarnya adalah kalau kegiatan itu masih berjalan, ya kita tidak boleh melakukan pemeriksaan. Karena itu kan masih proses kegiatan. Masih ada namanya penerimaan hasil kegiatan. Habis itu ada evaluasi hasil kegiatan. Habis itu ada masa pemeliharaan. Terus, sebentar. Terusnya apalagi masa pelelangan, masih proses pelelangan. Pelelangan itu kita lihat, kalau itu masih proses pelelangan dan sudah ada pemenangan, masa administrasinya itu ada. Mereka bisa melakukan pesanggahan, lakukanlah sesuai dengan prosedur, ya kan? Jangan dialih-alihkan untuk institusi kepada penegak hukum, seolah-olahnya nanti penegak hukum campur cawe-cawe di proses pelelangan. Karena tidak boleh kita ganggu, karena di situ ada lembaganya, itu LKPP. Ada proses administrasi yang kita harus hormati. Gitu Pak. Itu yang harus kita hormati. Oke, silakan Pak. Oke. Gambarannya gini Pak, 17 paket itu dilelangkan di 2020. Lalu ada COVID, tapi tetap berjalan. Kemudian dengan Perka LKPP tahun 2020 nomor 11 itu, maka karena waktu ada COVID itu dihitung waktu tidak cukup, maka diperkenankan dia pekerjaan lewat dari tahun 2020. Artinya silakan mau selesai Januari, Februari, Juli atau apa silakan. Nah, cuman di Perka LKPP pembebanan anggaran itu tidak boleh 2 APBD, tapi 2020 atau bukan dan Pak, atau 2021. Ini kan turunan dari Perpresnya juga bunyinya seperti itu. Ya. Nah, yang terjadi itu tidak, harusnya kan kalau ngikutin itu, maka dia bisa berhenti di 2020, lalu dilelang lagi lanjutan, gitu Pak. Gitu. Ya. Atau pengakuan hutang kepada DPRD, lalu dibayarkan 2021. Nah, ini yang terjadi, tidak ada penghentian itu, tidak ada lelang lanjutan, tapi tidak juga ada pengakuan hutang dari DPRD. Ini dibayar pakai 2 kegiatan, 2 APBD. Ini kan jelas melanggar, Pak. Jelas melanggar dari Perka LKPP sendiri. Nah, kalau seperti ini, hitungannya apa? Karena kita juga sulit membuktikan apakah ada suap menyuap atau tidak. Seolah-olah ini sesuai dengan aturan, hanya merubah kata-kata atau saja itu. Gitu aja Pak. Saya lihat juga, ini kan ada beberapa kegiatan. Memang ada juga sempat yang kita memberikan saran. Prinsipnya kegiatan harus kalau dia single year, dia harus selesai di tahun itu. Ya. Tapi memang ada opsi, ya, ada opsi. Kalau memang diyakinkan di tahun itu bisa selesai, bisa tuh anggarannya dikeluarkan dulu, tapi dengan bank garansi, ya. Jadi pengusaha itu, oke, nanti dia dibayar ini sesuai dengan termin, ya. Tapi dia harus naruh bank garansi. Ternyata kegiatan itu tidak selesai, otomatis bank garansi itu bisa dicairkan oleh
panitia ya, ini ya, bisa sama PPK ya, bisa dicairkan. Nah, tapi opsi itu rawan. Ya harusnya adalah kalau memang nggak bisa, oke, selesai, putus hari itu, dibayar sesuai dengan prestasinya, opnamnya. Nah, kalau untuk di tahun depan harus dilakukan seperti itu. Nah, sekarang apakah sudah diaudit oleh teman-teman inspektorat? Apakah sudah diaudit teman-teman BPK atau BPKP? Saya yakin kalau itu sebenarnya akan menjadi objek pemeriksaan. Iya, betul. Objek pemeriksaan. Tapi kami belum bisa masuk di situ. Ya kan? Kita harus jelas-jelas kerugian negaranya atau jelas-jelas suap penyuapnya, kan gitu Pak, Pak ya. Ya, kita juga kita harus cari opsi itu. Masih ada peluang tadi laporkan maksudnya. Masih ada aktif. Jadi memang harus kita kedepankan APIP Pak, supaya tidak melulu orang jadi tidak nyaman dalam melakukan kegiatan. Iya betul. Ya, negara kita ini dalam keadaan memang kemarin tuh COVID Pak. Ya, penurunan perekonomian nasional kita sangat tuh. Terusnya investor juga susah masuk. Ya kan? Akhirnya ada kemudahan-kemudahan yang diberikan dengan adanya peraturan-peraturan yang baru ini. Walaupun perizinan sekarang juga kan, walaupun di Omnibus Law itu sempat dibatalkan sampai dengan 2 tahun, harus dilakukan perubahan sistem itu ya. Tapi tetap perizinan-perizinan itu perlu dikendalikan. Ya, Presiden sudah nyatakan bahwa memang di perizinan-perizinan ini yang rawan kepentingan ego daerah. Padahal tidak gitu juga. Pemerintah apabila masuk ke kas negara, otomatis negara akan mendistribusikan kegiatannya ke daerah. Tapi itulah, maka sistem-sistem keuangan memang harus kita kuasai juga. Di lain pihak harus dikuasai juga yuridis penanganan peristiwa-peristiwa pidananya atau peraturan-peraturan. Itu sih rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ada lagi Pak, tapi jangan udah sore nih, gue mau pulang coy. Oke, silakan Bang Kamal. Ada pertanyaan? Silakan. Waduh, Bang Kamal belum katanya. Bang Ipan, Ya, siap. Bang Kamal belum katanya. Sering ngopi di kantor, Pak. Oh udah. Silakan Pak, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryanto, di lapangan deh. Ya, Pak Yanto Gondrong. Jadi katanya orang lapangan, bukan lapangan aja Pak. Dikit-dikit doang Pak. Begini Pak, ya kami orang awam ya Pak, ya orang awam, bukan orang hukum ya, jadi bukan hukum ya. Banyak perlulah pengertian dari Bapak ini ya kan, serahkan buat kita juga. Jadi saya sering dengar gitu kan, dan sering mungkin di bukan rahasia umum lagi. Yang saya perlu tanyakan ini Pak, jadi apakah kasus korupsi yang sudah dianggap merugikan negara dan sudah dijadikan tersangka dengan jaminan progres, tersangka tersebut apa bebas dari hukum Pak? Progres Pak. Jaminan progres, ya artinya kerugian negara itu dijamin ke progres bayaran itu. Progres apa? Ya artinya kerugiannya dibayar, dikembalikan, tapi secara progres, kan? Secara bertahap. Kalau bahasa proyek ya, mungkin itu ya. Oke. Tapi terkesan Abang nih kontraktor dulu ya. dulu. Tapi itu Bapak ya, tapi sudah masuk ke wilayah hukum juga itu bahasa progres itu Pak. Bahasa progres ya kan, tapi itu masyarakat gitu Pak. Kadang-kadang ini udah ada bisnis toko proyek. Tapi
Ya, itu aja mungkin itu aja Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak Yanto Gondrong ya, atas pertanyaannya ya Pak ya. Jadi memang di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya di pasal 4 ya. Jadi pengembalian kerugian keuangan negara ya, tidak dapat menghapus peristiwa pidananya atau hak penuntutnya. Itu pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 1999 ya. Tapi memang kami diperintahkan oleh pimpinan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, tolong dikedepankan pencegahan korupsi. Termasuk juga bagaimana pemulihan keuangan negaranya. Itu lebih penting. Karena ingat teman-teman, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, memang ada kerugian keuangan negara juga yang harus kita keluarkan. Contohnya apa? Proses biaya penyidikan dan penyelidikan. Ada itu biayanya. Ya jangan nanti kita nyidik perkara 20 juta, penyelidikannya 50 juta, terusnya penyidikan 50 juta, penuntut umum 50 juta, terusnya terpidana dimasukin penjara selama berapa tahun, dia makan gratis. Negara semakin rugi kan gitu Pak. Miliaran gimana Pak? Sampai 7 miliar. Iya. Nah, Tapi triliun juga bisa triliun. Gitu aja. Jadi ya kami ya terutama Kejaksaan Republik Indonesia, kami sudah melakukan penyidikan itu, pasti kita akan mencari potensi-potensi pemulihan keuangan negaranya dengan melakukan penyitaan aset, ya kan? Penyitaan aset. Dalam rangka apa? Menjamin bahwa nanti perkara ini sudah inkrah, uang kerugian negara itu kita bisa yakinkan itu bisa kita pulihkan Pak. Gitu Pak. Nah, kembali lagi yang Bapak ceritakan itu, Pak, kalau ternyata dalam audit BPK, terusnya mereka dia tindak lanjuti, ya itu masih masa administratif Pak. Ya, itu masa yang harus dia penuhi selama 60 hari. Nah, terus kalau ternyata pada saat belum dilakukan, nah pada saat penyelidikan juga, kalau dia mengembalikan kerugian negara, kan salah satu unsur tindak pidana korupsi itu kerugian keuangan negara. Ya, Kenapa kerugian keuangan negaranya sudah tidak ada? Ya tidak bisa. Karena kan unsur dari tindak pidana itu. Berarti dijamin bebas Pak ya? Kenapa? Berarti bisa dijamin bebas. Kalau dijamin bebas, tidak Bapak. Kalau masih proses penyelidikan. Ya, masih proses penyidikan, ya mungkin saja bisa dianggap itu bisa bebas. Tapi kalau masih sudah tahap penyidikan, pemulihan keuangan negara tidak dapat menghapus negara menuntut tersangka tersebut. Itu saya gambarin. Jadi ada opsi-opsi. Tapi saya sarankan dalam audit BPK sudah ditemukan, terusnya lakukan komunikasi. Ini bisa buktikan. Setelah dia buktikan, oke, ditoleransi. Tetap ada kerugian negara dan sudah final. Saya sarankan segera pulihkan, segera store itu yang menurut audit BPK merupakan kerugian, potensi kerugiannya, di-store saja. Oke. Supaya negara tetap tidak rugi ya Pak ya. Misalkan udah beres ya. Kan, artinya kerugiannya sudah beres. Orang tersebut itu bebas mau enggak? ya. Udah bebas. Itu kan? memang sistem hukumnya udah kayak gitu. Begitu. Salah satu unsur kerugian negara. Tapi Pak, kalau dia suap, ya itu ada masa waktunya Pak. Atau gratifikasi. Contohnya kayak presiden kemarin dapat jeruk gitu ya. Nah itu dia ada waktu tuh dia laporkan. Atau presiden waktu pada saat ke luar negeri dapat keris, dia segera laporkan tuh. Di keris itu nanti dikaji oleh teman-teman KPK. Kalau kata KPK, oh ini nggak bisa, nilainya di atas 1 juta, ya nggak bisa, harus menjadi milik negara. Dari milik negara dilelang.
Nah, uangnya orang bisa dapat itu yang punya dari apa yang cenderamata itu bisa punya orang atau dibeli oleh presiden bisa apabila dia menyetor ke kas negara, berarti membeli secara mewah. Ya berarti Pak, setiap orang korupsi ya kan dengan membalikan uang kan bebas semua dong Pak. Tahapannya kapan Pak? Kan ada syarat-syaratnya Pak. Jadi jangan general seperti itu Pak. Kita harus lihat kondisinya. Tapi kalau di situ dia korupsi dalam pengertian dia menyuap atau memeras dengan dia sebagai pejabat memeras itu pasal 12E, dia sudah kembalikan tidak bisa Pak, tetap. Jadi tindak pidana korupsi itu jangan bicara hanya kerugian keuangan negara Bapak. Tadi kan sudah saya jelaskan. Iya, kita bicara bukannya capek. Iya itu Pak. Aja, Pak. Ya itu Pak. Jadi ada tahapannya Pak, menizin bukan secara umum bahwa bisa. Nah, kalau dalam tahap penyidikan nggak bisa naik terus Pak. Makasih ya Pak. Oke. Ya, silakan Bang Kamal. Ini berdiri. Oke, Ya. Banyak lama. Aduh. Kita udah diskusi. Ini soalnya Masih dibawa ke sini. PR hukum, PR buat saya PR, karena mentok terus. Karena kalau saya beranggapan hukum itu didasari atas logika dan nalar. Jadi karena logika dan nalar ini saya hanya ada 2 PR yang belum pernah terselesaikan, 1 PR lagi proses. Terkait tadi cerita pertama auditor BPK, BPK dan BPK. Saya lihat di undang-undang BPK itu kan ada juga pidana yang bisa dipidanakan oleh auditor BPK. Ketika BPK melakukan manipulasi atas laporan-laporan yang mereka buat. Nah, setahu saya proses ini nggak jarang teman-teman saya lihat mengatensikan ini. Nah, saya lihat proses hukum yang banyak tersangkut kasus tersangka menjadi terdakwa selanjutnya menjadi terpidana itu saya lihat melalui proses BPK semua, melalui proses BPK. Berarti kan clear BPK dan andalan orang-orang OPD ketika diklarifikasi, dikonfirmasi baik wartawan, baik teman-teman aktivis, pasti dalilnya, alibinya sudah diperiksa BPK. Tapi banyak kasus hukum yang disangkakan menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana itu selalu melalui proses BPK semua. Nah, yang saya jadi pertanyaan, karena rumor juga banyak dari buku sekian jadi buku sekian bisa diolah di BPK. Dari buku sekian menjadi buku sekian bisa diolah di BPK. Itu kan cerita banyak beredar. Itu nggak tahu saya. Nah, jadi maksud saya begini, kok tidak pernah ya terdengar auditor BPK yang disangkakan menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana? Karena saya lihat proses alur ini, tata kelola laporan keuangan negara melalui proses inspektorat, BPKP, BPK, keluar clear, tapi ternyata jadi tersangka, terdakwa dan terpidana. Nah, apakah proses yang dilakukan BPK ini tidak menjadi atensi hukum oleh para pihak penyidik baik di kepolisian maupun di kejaksaan? Oke. Itu pertama. Pertama baru. Yang kedua, tadi saya juga cerita LKPP lah dan sebagainya. Nah, saya ini pernah mentok juga urusan lelang-lelang yang sempat kita investigasi sehingga menjadi muatan manipulasi dokumen yang memang kita lihat waktu itu masif. Kenapa masif? Karena konstruksi pemenang ini dokumennya dari ratusan paket ini kita ambil sampling waktu itu 11 paket dari 600 juta sampai 10 miliar lebih. Itu dokumennya manipulasi. Ada pemenang itu manipulasi dokumen. Sertifikat BPJS dipalsukan dan sebagainya. Nah, Pokja sebagai legitimit terhadap dokumen, keabsahan dokumen untuk dijadikan landasan dinas untuk jadi pemenang dan melaksanakan program pemerintah ini yang notabene uang negara. Pada proses lelang ini ada manipulasi data yang dilakukan. Nah, menurut logika saya, kalau sudah dokumennya sudah tidak sah,
Berarti apa yang dilakukan melalui pembayaran itu saya anggap juga tidak sah. Karena sesuatu yang haram, hasilnya juga haram. Nah, cuman ketika kita laporkan, lagi-lagi tadi yang kamu bilang, tidak ada kerugian negaranya, harus kita buktikan kerugian negaranya dulu. Jadi kalau saya waktu itu pernah nantang juga, maaf nih, bukan nantang berantem, nantang sama pihak Kejari Cilegon. Sekarang berani gak kasih expose ke media bahwa boleh pemenang lelang melakukan manipulasi data jadikan pemenang, karena tidak ada temuan kerugian negara, jadi tidak bisa menjadi kerugian negara dan tidak bisa menjadi satu kasus tindak pidana korupsi. Nah, setahu saya, kalau sudah proses lelang ini, melalui lelang ini, dokumennya sudah dianggap palsu. Karena kenapa dibilang palsu? Karena instansi yang berwenang yang mengeluarkan dokumen itu kita suratin dan menyatakan bahwa dokumen itu memang benar tidak ada. Dan kita laporkan ke Kejari Cilegon. Cuma lagi-lagi penyidiknya bilang bahwasanya kita harus buktikan kerugian negaranya. Nah, setahu saya kan bos ini, kalau dokumennya sudah palsu, berarti hasilnya juga haram. Nah, itu dua. Yang ketiga, terkait kita gerak kemarin. Yang terkait kita gerak kemarin. Nah, itu gampang, BPK, Pokja kan gitu. Yang terakhir terkait gerakan kita kemarin, meninjau harian korupsi. Itu satu atensi yang menurut saya ini semacam mimpi buruk buat saya. Tidur susah, tidur saya susah kalau belum sampai tuntas melihat genset dan masker. Kenapa? Ada dua sisi yang berbeda, tapi jadi kalau bicara visinya begini, misinya berbeda, gitu kan? Visinya sama, misinya berbeda. Jadi begini, ketika kasus genset 2015, saya apa persis? Kepala Dinas Kesehatan itu Pak Almarhum Sigit, saya lihat orang yang baik lah dalam konteks tata kelola keuangan. Bahkan saya dapat informasi aja ketika SPJJ bukan sesuai dengan apa yang diterima, dia berani tolak. Seperti itu dulu, Pak Sigit itu. Cuman saya lihat ini semacam ada suatu ajas hukum yang kurang adil menurut saya. Begini, ketika kasus genset itu, kepala dinas sebagai pengguna anggaran masuk. Tapi yang menurut saya ini ada semacam waktu penyidikan yang lalu, mungkin Pak Asintel belum di sini mungkin pada saat itu. Jadi saya lihat kok tidak satu gerbong waktu penuntutan itu, penyidikan itu. Kenapa? PPK, PPTK, koordinator survei Sri Hartati, Sri Andarsi, dan Ahlu Aprianto kok lolos? Kok pengguna anggaran yang masuk? PPK, PPTK, koordinator surveinya lolos. Kan satu kejanggalan juga kita dalam perspektif hukum. Nah, pertama. Kedua, ketika bicara kasus masker, kok berbalik sama genset? Pengguna anggaran lolos, PPK-nya jeblos. Setahu saya kalau namanya di OPD, rahasia umum, ketika lelang, gak mungkin seorang kabit bisa melegitimit satu kondisi. Pasti ada instruksi. Memang yang tadi dikatakan lagi, dua alat bukti ini yang menjadi dalil dan landasan aparat hukum untuk memulai kasus hukum. Cuman kan kita tahu lah gubernur itu seperti apa. Ali Nuzum. Jadi kita tahu kepala dinas kesehatan itu ada apa dan siapanya, gitu kan? Cuman kan kita nggak pas untuk membahas itu di sini. Nah, udah. Cuman yang saya amati, kok berbalik kasus genset dan masker. Oke. Nah, kita tunggu nih Ini mau inget nih. jawaban pastinya, ya kan? Itu, nah itu aja. Terima kasih. Ntar mau lupa nggak mau jawab, marah nanti. Ya, kasih Pak Kamaludin nih, kan ketua presidium ya, koordinator. Ketua semua. Ya Pak, ya koordinator. Terima kasih nih ya informasinya ya, yang pertanyaannya juga. Ini suara nggak ada. Wah, sentimen tuh Bang Kamal. Tapi tenang aja, suara saya gede. Tes. Ya udah, suara saya gede. Saya nggak terpengaruh sama mic, suara saya emang gede. Nah teman-teman ya, seingat saya tadi pertanyaan Pak Kamal mengenai audit BPK ya, itu Pak Kamal juga sebenarnya
tolong di browsing juga Pak Kamal. Saya ingat zaman KPU, Bapak salah satu tuh doktor atau profesor ini apa namanya kriminologi. Ingat nggak pada saat di situ dia jadi KPU? Pada saat ya oke. Pada saat KPU diaudit sama teman-teman BPK, ternyata BPK atau auditornya melakukan dugaan pemerasan atau ada penerimaan suap menyuap. Yang tadi benar kata Pak Kamal akan berdampak kepada hasil auditnya. Nah, mohon izin Pak Kamal, pada saat itu saya ingat saya belum jaksa Pak Kamal, Profesor Mulyana ya KPU. Nah, Mulyana ditangkap diduga menyuap auditor BPK. Seingat saya di Jakarta itu. Akhirnya auditor itu juga ditangkap. Terus ada lagi Pak, di mana ada beberapa. Jadi tidak benar Pak Kamal bahwa auditor itu atau BPK itu selalu benar. Juga ada suap menyuapnya. Nah, makanya Pak Kamal sebenarnya yang di situ di dalam undang-undang BPK kan ada sanksi pidananya Pak. Siapa yang berwenang melakukan penyidikannya? Nah, itu perlu dikaji Pak. Itu kalau melihat ranahnya harusnya adalah tindak pidana umum. Karena itu bukan leading sektornya tindak pidana khusus yang kejaksaan berwenang melakukan penyidikan. Oke? Nah, tapi KPK bisa membuktikan auditor ternyata juga pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang disebut tindak pidana korupsi, Pak. Sudah pernah. Ya. Memang Pak, di salah satu kabupaten kota yang mungkin mendapat pemberian penghargaan Pak Ipan, dia penilaian kwitansi hasil audit BPK terhadap lembaga yang diperiksa. Seingat saya WTP atau apa gitu kan. Nah, itu walaupun itu tidak benar bahwa itu merupakan kabupaten bersih, tidak. Itu merupakan penyajian pembukuan. Sama juga yang disampaikan oleh Pak Kamaludin bahwa KPK memberi nilai Pak ini tadi menyampaikan bahwa KPK menyatakan bahwa Provinsi Banten mendapat penghargaan dari KPK. Tapi kan itu penghargaan terhadap keterbukaan, menyampaikan informasi, ya gitu Pak. Jadi konteksnya beda Pak. Jadi gitu, tolong penghargaan itu lihat konteksnya apa. Ya, kalau mengenai tindak pidana korupsi, ya apa aja kan teman-teman tahu. Ada bupati di mana itu dia bingung, gaji gua aja sedikit kan katanya. Bagaimana saya mau bayar anak buah saya? Gaji saya aja cuma berapa? 15 juta. Sedangkan saya operasional saja kan. Ternyata dia dilakukan penegakan hukum oleh KPK. Dilakukan OTT. Jadi itu Pak. Jadi insya Allah saya yakin tidak ada yang imun terhadap penegakan hukum. Pak, ya, prinsipnya tidak ada yang imun Pak, ya kan? Terus kedua mengenai kasus apa namanya tuh tadi? Masker ya, memang kita lihat di dalam putusan itu belum menyampaikan ada bukti yang menyatakan keterlibatan terutama masker, belum dapat didapat keterangan atau bukti yang mengarah kepada pertanggungjawaban pengguna anggaran. Ya, proses persidangan itu Pak.
Apalagi yang mau kita percaya? Kan di pengadilan itu nyampaikan seperti itu. Tadi saya sempat diskusi sama penuntut umumnya, ada gitu. Tapi silakan saja kalau memang ada bukti yang menyatakan ada perbuatan penyalahgunaan wewenang, ya kan? Atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengguna anggaran, ya kan, satu. Terusnya dari kasusnya ini genset, ya, saya tidak tahu fakta persidangannya menyatakan apa. Tapi saya yakin, contoh kasus BJB saja, kalau kami di dalam putusan ada bukti awal yang keterlibatan orang yang lain, pasti teman-teman di fakta persidangan itu muncul, itu merupakan fakta yuridis, bisa juga menjadikan bukti, walaupun harus dilakukan penyelidikan kembali. Tapi prinsipnya kalau ditemukan perbuatan melawan hukum dengan 2 alat bukti, ya pasti ada yang dapat mempertanggungjawabkan, dan orang itu belum mempertanggungjawabkan, pasti kami akan melakukan penegakan hukum. Jadi kami bicara berdasarkan bukti, alat bukti, gitu kan, atau dokumen pendukung, ya. Insya Allah kami bukan menyatakan wah ini kebiasaan. Kalau peristiwa seperti ini biasanya, nah kita nggak bisa bicara itu. Kita bicara fakta, kita bukti fakta yuridis, ya, dan fakta-fakta hukum. Kita harus buktikan itu, Pak. Kita nggak bisa kalau kita pakai, waduh sebenarnya dia cinta sama saya. Kenapa dia nggak cinta sama saya? Nah kan itu sulit, Pak. Itu kan perasaan, Pak. Iya betul. Ya kan, kita tidak bisa buktikan perasaan itu benar atau tidak, kan gitu. Nah, kami tidak di posisi ranah itu, Pak Kamarudin. Kami dalam posisi pembuktian yuridis, fakta hukum yang akan membuktikan peristiwa-peristiwa pidana, dan memang pelakunya adalah mereka yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum. Tapi bisa juga memang dia lakukan, tapi dia bisa tidak melakukan apa? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata jadi selon atau gila, ya kan? Atau gini, atau udah mati, kan itu yang kata Bapak dia meninggal dunia. Ya nggak bisa diminta pertanggungjawabannya, Pak. Nah itu ada yang perlu kita kaji, dan itu ada dasar hukumnya yang saya sampaikan, Pak. Lagi yang kopia, yang manipulasi terhadap hukumnya. Iya, manipulasi memang, kalau memang ada manipulasi kita dibuktikan, kan gitu. Kalau itu kan berarti oke, ada kenyataan, kan harus di lab krim. Itu harus ada kajian-kajian lagi. Nah, itu kalau lebih jelas lagi kita pastikan dia berusaha itu ada mensreanya enggak? Ada niat jahatnya enggak? Atau dia menerima sesuatu? Tapi bukan tuduhan, alat bukti, Bapak. Alat bukti. Karena hakim tidak main perasaan, Pak. Walau nanti dia kalau main perasaan adalah pada saat dia sudah yakin semua, nah baru sudah ada bukti, ada semua, nah baru main perasaan dia. Gue yakin kan peristiwa pidana ini? Kalau gue yakin bisa gue hukum. Kalau dia nggak yakin, bisa saja dia nggak terbukti. Nah, Itu, Bang. Kalau bicara itu manipulasi, sudah legitimit dengan yang mengeluarkan sertifikasi lembaga. Lembaga itu sudah mengeluarkan sertifikat surat bahwasanya yang produk oleh perusahaan itu bahwa dokumennya tidak terregistrasi di BPJS. Yes, itu akan di lab. Ya, akan di lab lagi, Bang. Tapi jawaban dari penyidik bahwasanya untuk mengungkap ini harus kita buka juga kerugian negaranya. Jadi tidak bisa dipercaya. Karena tidak ada suap menyuapnya, belum ada suap menyuapnya. Kerugian negaranya karena kalau memang tidak ada suap menyuap, tidak ada pemerasan, akhirnya ke pasal 2 atau pasal 3 kembali lagi. Nah, yang kami tanyakan, berarti kan produk yang dilakukan oleh perusahaan itu dengan mengerjakan itu dianggap produk yang tidak legitim. Dan soalannya Pidana umum kan harusnya dilaporkan dulu pidana umum. Yakinkan itu berupa tindak pidana. Itu bisa diproses. Siapa yang menggunakan itu menggunakan surat palsu itu pidana umum kan. tapi kasih tidak mengatakan begitu.
Ya, mohon izin, saya kan menjelaskan. Jadi kalau memang itu ada pemalsuan karena tidak ada kerugian negara, harusnya kita peristiwa, lihat dulu peristiwa, oh ternyata peristiwa pemalsuan atau menggunakan surat palsu. Nah itu 263 Bang, 266. Nah sebenarnya disarankan yang dirugikan melaporkan peristiwa ini. Contoh, BPJS laporkan dong. Bisa nggak BPJS melaporkan? Ternyata BPJS laporkan enggak? Iya, enggak. Ya itu yuridis. Kan kita harus bicara yuridis, Pak. Oh tambah lagi. Ini diskusi Ini kan cuma kita doang. salinan putusan berdasarkan putusan perkara pidana nomor 20 garing Itsus PPK garing 2018 Pengadilan Negeri Serang atas nama terdakwa Dr. Gigi Siddiq Waluyo telah dinyatakan tanda kutip. Tetapi juga dapat diminta pertanggungjawaban kepada saksi ahli mafian. Memang bisa dihapus korupsi. Pertanyaannya itu Pak, kira-kira bisa nggak nanti di Banten ini dihapus korupsi? Itu satu. Dua, tadi pepaparan yang disampaikan Bapak sudah luar biasa terkait undang-undangnya juga, proses-prosesnya. Ini ilmu buat kami Pak. Artinya ternyata ada proses pidana itu ada dua, harus bukti yang nyata yang harus disampaikan sama perdata itu. Saya tidak membahas itu Pak. Artinya saya hanya ingin, oke, ini awal akhir tahun saya bergabung di Solmed sebagai pengurus DPD Kabupaten Serang. Nah, saya ingin yang lagi proses, oke, silakan proses. Yang sudah proses, sudah beres, yang akan proses. Jadi saya ingin nih, Bapak dari Kejati mohon untuk kedepannya agar tantangan yang tadi disampaikan oleh teman saya bisa, korupsi mah nggak bakal bisa diselesaikan. Nah, tantangan ini saya terima, artinya berarti di awal tahun apabila ada pihak pemerintah nih yang kita sudah tahu korupsi melalui Bang Kamal nanti, ayo kita sebagai Bang Kamal itu justru itu kami membantu kami supaya kami tahu siapa ini yang korupsi di Banten ini. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan di sini atas nama Solmed, kita ada beberapa elemen di sini, mari kita satu padu membangun budaya anti korupsi. Agar kedepannya di tahun 2021 dengan kita sudah bergabung dengan Bapak Kejati 2002 dengan kita bergabung dengan Bapak Kejati, mudah-mudahan korupsi itu bisa berkurang sedikit demi sedikit. Amin ya Allah. Nah, Pak, kalau saya ini bagian eksekusi Pak. Siap. Artinya kalau kata Bang Jamal, Solmed maju, ada ini oknum yang korupsi, maju saya Pak, paling depan saya. Jadi Bapak Kejati kira-kira. Amin, Kejati kan. Oh iya. Ya, jadi bisikin ke Bang Jamal, Bang Jamal, kan punya masa tuh, Udora suruh maju. Ini ada oknum korupsi. Saya misi apa? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Artinya saya bangga bisa bergabung dengan Solmed. Jadi saya tahu bahwa ternyata memang di Banten ini biang korupsi. Padahal sebenarnya Banten ini paling gede masukannya. Apa yang masuk? Apa yang masuk? Paling gede masukan dari pajak. Dari apa ya kalau bahasa ininya, ini adalah barometer Banten ini. Tapi termiskin juga masyarakatnya. Pengangguran. Itu. Jadi terima kasih. Jadi ayo kita kawan-kawan yang bersatu di Solmed, kita bantu. Dalam hari ini ketua kita sebagai Bang Kamal, apa yang kita inginkan bukan keinginan Bang Kamal sendiri. Atas nama masyarakat Banten. Takbir. Allahu Akbar. Kita hapus korupsi. Amin. Minimal tidak 100%, 75%. Kita hapus. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, sekalian terakhir. Ya, biar puas sudah terakhir.
Tolong jangan terlalu banyak pelolok ya, tujuan aja. Siap Pak. Intinya. Ya. Langsung aja Pak ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya otonomi daerah, kemungkinan besar sekarang itu muncul raja-raja baru, baik sampai tingkat di bawah. Cuman pertanyaan saya gini, tadi pertanyaan tentang masalah korupsi itu kan banyak anggarannya Pak ya, buat penyidik segala macam. Bapak tadi bilang yang kayak model di pelabuhan, yang di mana ya waktu sidak korupsi segala macam. Itu kan indikasinya, kalau menurut Bapak tadi indikasi korupsi. Cuman larinya kan arahnya ke pungli. Apakah itu sama korupsi dengan pungli? Ya. Terus yang kedua, dengan adanya raja-raja daerah ini, misalkan para pengusaha kayak kontraktor, pembangunan segala macam, di situ kan tidak ada istilahnya gini, kalau lo mau ngebangun jalan, ngebangun apa, ya harus bayar dulu ke gua. Ya, semacam uang koordinasi. Apakah itu termasuk korupsi juga? Ya, nah, itu kan bukan dengan pemerintah, itu antara yang di wilayah dengan para kontrak atau yang lainnya lah, dengan pengusaha atau apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Bapak berbicara korupsi itu ada yang hukum mati ke orang. Indikasi apa biar ada efek jerak? Semua yang korupsi, apakah yang 10 miliar, apakah yang 1 miliar, itu bisa dihukum mati semua Pak. Biar ada efek jerak. Selama ini kan yang kita dengar di masyarakat itu tidak mengetahui ada orang yang dihukum mati. Ya. Sedangkan ekspos yang tertinggi itu kan di negeri Cina. Begitu orang korupsi, itu barang-barangnya semua diambil, orangnya dihukum mati. Apakah itu bisa terjadi di bangsa Indonesia ini? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena untuk mempermudah nih ya, ini langsung Bapak ya, tindak pidana korupsi ya insya Allah saya yakin sih bisa kita berusaha untuk menjadi ini. Makanya kita diperintahkan oleh pimpinan kita segera melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dengan cara kegiatan-kegiatan bagaimana membangun budaya tidak korupsi kan gitu. Pasti kami minta dukungan dari civil society ya, termasuk NGO, termasuk masyarakat yang peduli dengan anti korupsi gitu ya. Terus kedua, kita harus yakin bahwa negara kita bisa menyelesaikan tindak pidana korupsi ini, atau kita mudahkan ya kita menjadi nol, kita berusaha. Karena semua manusia itu kan tidak jauh dari hilang kan gitu. Tapi kita harus yakinkan bahwa perbuatan itu murni merupakan mens rea atau niat jahat dari pelakunya. Oke, ya. Oke. Terus kami dukung Bu, ya apa yang Ibu sampaikan, ya bagaimana kita mendukung, bagaimana Provinsi Banten tidak ada tindak pidana korupsi, ya dengan cara bagaimana kita membangun budaya tidak korupsi dan bagaimana kita membangun budaya pencegahan tindak pidana korupsi. Oke? Nah, terus yang disampaikan oleh teman-teman ya dari Pak siapa tadi? Pak Gunawan ya. Pak Gunawan ya, kita yakinkan bahwa memang tindak pidana korupsi itu memang dilakukan oleh tidak mungkin oleh satu atau hanya 2 orang kan. Pasti dilakukan dengan berencana Pak. Ya. Terusnya berjamaah lah. apa? Berjamaah. Ya, berjamaah ya. Terusnya apalagi satu lagi tadi yang disampaikan? Apalagi Pak kira-kira? Satu, antara pungli dan korupsi. Oh ya, oke. Itu pungli dan korupsi ya. Jadi inilah Pak yang menjadi kendala ya. Kalau itu dilakukan oleh di luar sistem pemerintahan, di luar oleh pejabat ASN atau di dalam subjek-subjek hukum tindak pidana korupsi terutama dalam penyelenggara negara, memang itu tidak bisa Pak. Itu merupakan tindak pidana korupsi ya. Ya, suap menyuap tapi dilakukan oleh sesama misalnya sesama kegiatan gitu kan. Sesama pegawai maksudnya non pegawai itu kan bukan Pak, apalagi pemerasan itu bukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau dia dilakukan pemerasan oleh oknum ya PNS, penyelenggara negara atau
orang yang dapat disebut sebagai pegawai negeri sipil kan gitu, ya itu bisa Pak merupakan namanya pemerasan yang diatur oleh pasal 12E, atau suap menyuap itu bisa diatur oleh 12E Pak. Itu bedanya di situ aja Pak. Kalau cuman itulah bedanya, makanya kita tidak mengatur orang berbisnis supaya bisa menang. Dia bisnis misalnya tender di perusahaan Alfamart, ya kan? Misal Alfamart dia melelang, lu bisa masukin barang gue, tapi lu harus menang dulu. Semacam perlombaan lelangnya, ya pengujiannya. Ternyata di dalam kegiatan pengujiannya itu ada orang memberikan sesuatu, ya, atau ada pemerasan oleh pelaksananya, ya itu bukan tindak pidana korupsi Pak, tapi itu pungli. Kalaupun mau dilaporin itu suap. Kalau proyek pemerintah? Ya, kalau proyek pemerintah bisa kita kaji siapa pelakunya, benar gak dilaksanakan. Ya kalau itu murni penerimanya pasti kan kepada orang yang disebut pegawai negeri sipil Pak. Itu tidak pidana korupsi Pak. Makanya contoh ya, izin yang waktu itu di perhubungan sebagai pelaut, ya kan, ingat gak? Pelaut, ya pelaut itu dia harus punya sertifikat. Nah pada saat buku laut, pada saat pengujiannya itu kan ternyata Ada main-main. polisi bisa buktikan bahwa mereka diperas. Nah itu tindak pidana korupsi Bapak. Itu Pak gambarannya. Itu yang bisa saya gambarkan. Hukuman mati? Nah kalau kita bicara hukuman mati, itu ada Pak, satu di pasal 2 ayat 2, ya, ada pengulangan tindak pidana, terusnya dia melakukan tindak pidana pada saat negara dalam keadaan darurat atau perekonomian yang sedang gawat. Pengulangan tindak pidana atau melakukan tindak pidana dalam keadaan misalnya zaman Covid, zaman mungkin lagi ada bencana alam, terusnya mereka dia melakukan tindak pidana korupsi. Nah itu namanya pemberatan Pak. Di luar itu ancaman hukuman paling tinggi adalah 20 tahun atau seumur hidup. Itu Om yang bisa saya sampaikan. Ya, di pasal 2 ayat 2. Nah ayat 2-nya itu pemberatan tindak pidananya, hukumannya. Itu bisa hukuman sampai dengan pidana mati. Tapi di lain itu pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal yang lain-lain itu maksimal hanya 20 tahun atau pidana seumur hidup. Berarti Oke, ada, itu aja ya. berarti ada celah ya. Lebih baik kita korupsi 1 triliun aja gitu ya. Paling 20 tahun. Oke, cukup ya. Ya, kita kasih applause kepada abang kita, Bang Adiaksa Yuliano. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan untuk masa depan sebagai calon kejaksaan tinggi.